Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang karya ilmiah. A. Pengertian karangan ilmiah. Karangan ilmiah adalah suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. B. Ciri-ciri karangan ilmiah. Dalam karangan ilmiah biasanya terdapat 4 aspek yang menjadi karakteristik utama. Yang pertama, struktur sajian. Struktur sajian karangan ilmiah sangat ketat, terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti atau pokok pembahasan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti, sedangkan bagian inti merupakan gagasan pokok yang ingin disampaikan yang terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Yang kedua, komponen dan substansi. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karangan ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Sedangkan artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan adanya abstrak. Yang ketiga, ada sikap penulis. Sikap penulis dalam karangan ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama. Kemudian yang terakhir ada penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam karangan ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata dan kalimat-kalimat yang efektif dengan struktur yang baku. C. Perbedaan karangan ilmiah dengan karangan non-ilmiah. 1. Karangan ilmiah bersifat objektif dan faktual atau berdasarkan dengan fakta. Sementara itu, karangan non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau bersifat imajinasi sang penulis. Yang kedua, karangan ilmiah tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca, sementara karangan non-ilmiah bersifat persuasif dan juga bersifat dapat merangsang imajinasi sang pembaca. Yang ketiga, karangan ilmiah disusun demi kepentingan pribadi, sedangkan karangan non-ilmiah disusun demi kepentingan seni dan kepuasan sang penulis. Yang keempat, karangan ilmiah sangat mengandalkan analisis dan hipotesis, sedangkan karangan non-ilmiah tidak terlalu mengandalkan kedua unsur tersebut. Yang kelima, gaya bahasa karangan ilmiah cenderung formal dan baku atau lugas, sedangkan karangan non-ilmiah gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Dari segi penulisannya, karangan ilmiah ditulis dengan metode penulisan ilmiah, sedangkan karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan gaya penulisan jenis karangan non-ilmiahnya. D. Jenis-jenis karangan yang termasuk karangan ilmiah. 1. Makalah. 2. Artikel ilmiah. 3. Skripsi. 4. Tesis. 5. Disertasi. E. Proses penyusunan karangan ilmiah. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan yang perlu dilakukan dalam menulis karangan ilmiah. Tahap yang kedua dalam menulis karangan ilmiah adalah pengumpulan data. Tahap yang ketiga yaitu setelah proses pengumpulan data kemudian dibagi berdasarkan jenis, sifat, dan bentuknya. Tahap yang keempat adalah pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Tahap terakhir dalam proses penyusunan karangan ilmiah adalah penyajian. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi tentang karangan ilmiah kali ini adalah karangan ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis dengan metodologi penulisan yang baik dan benar, di mana dalam penulisan karangan ilmiah
ditemukan ciri khasnya itu bersifat objektif, sistematis, logis, tidak persuasif, tidak argumentatif, tidak emotif, dan tidak melebih-lebihkan sesuatu. Adapun beberapa jenis karangan yang termasuk karangan ilmiah adalah makalah, skripsi, artikel ilmiah, disertasi, serta tesis. Proses penyusunan karangan ilmiah meliputi persiapan, pengumpulan data, pengorganisasian, dan pengonsepan, pemeriksaan atau penyuntingan konsep, serta penyajian. Baiklah, demikian pemaparan materi tentang karangan ilmiah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.